Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadira. NIM saya 2205020029. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan hubungan antar manusia atau human relations dan hubungan masyarakat atau public relation. Arti hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah komunikasi antar pribadi yang manusiawi. Berarti komunikasi yang telah memasuki tahap psikologis yang komunikator dan komunikasinya saling memahami pikiran, perasaan, dan melakukan tindakan bersama. Hubungan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi di semua bidang kehidupan. Yang kedua, hubungan manusia dalam arti sempit adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekayaan. Selanjutnya, ada definisi hubungan antar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan antar sesamanya. Dalam menjalankan sebagai makhluk sosial, antar manusia tentu akan terbentuk hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia atau human relations. Pendekatan human relation berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan manajemen klasik yang tidak memperhatikan keberadaan manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai perasaan. Manajemen klasik memandang organisasi dan pekerjaan dari sudut pandang mekanistik, yaitu mereka berusaha mengkonsepkan organisasi sebagai mesin dari pekerja sebagai roda penggerak dan mesin tersebut. Pendekatan ini dipandang tidak manusiawi, sehingga muncullah gerakan manajemen hubungan antar manusia. Pendekatan ini menekankan pada sikap dan proses perilaku individu dan kelompok, dan mengakui pentingnya proses perilaku di dalam organisasi atau di tempat kerja. Pendekatan hubungan antar manusia ini pertama kali dikembangkan oleh Münsterberg 1863 sampai 1916 yang diakui sebagai bapak psikologi industri. Selanjutnya, komponen hubungan antar manusia. Komponen ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri. Tujuannya melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua, antar pribadi adalah komunikasi antar dua orang dengan tujuan mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan membantu. Yang ketiga, kelompok kecil adalah komunikasi dalam sekelompok kecil orang dengan tujuan berbagi informasi, mengembangkan gagasan, dan memecahkan masalah. Yang keempat, organisasi adalah komunikasi dalam suatu organisasi formal yang bertujuan meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, dan memberi informasi. Yang kelima, publik atau terbuka adalah komunikasi dan pembicara kepada khalayak. Tujuannya memberi informasi, meyakinkan, dan menghibur. Dan yang keenam, antar budaya adalah komunikasi antar orang dari budaya yang berbeda. Tujuannya mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan membantu. Dan yang terakhir, massa, komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang sangat luas, disalurkan melalui sarana radio atau visual. Tujuannya menghibur, meyakinkan, atau mengkukuhkan, mengubah, mengaktifkan, dan memberi informasi. Arti hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni yang menciptakan pengertian publik yang baik
sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Maksud hubungan masyarakat. Humas merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu komunikasi yang paling pesat berkembang. Pada masa sekarang ini, banyak organisasi semakin menyadari pentingnya mengaplikasikan kegiatan kehumasan menjadi salah satu bagian yang integral dan tak terpisahkan dalam kegiatan manajerial organisasi sehari-hari. Berbagai macam organisasi mulai mengakui bahwa banyak dari tujuan organisasi semakin mudah tercapai. Tujuan perkembangan hubungan masyarakat: meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan dengan sasaran yang terhubung, yaitu publik internal dan publik eksternal. Tujuan perkembangan hubungan masyarakat. Adapun tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan yaitu sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu, kepentingan produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perusahaan atau lembaga dengan baik dan optimal. Manfaat hubungan masyarakat. Humas berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi, serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, disampaikan dengan cara-cara yang baik dan benar, untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan. Adapun manfaat yang lain terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara pihak yang terkait. Yang kedua, mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Yang ketiga, menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas atau konkret. Dan yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, pelaksanaan komunikasi, target dan sasaran yang hendak dicapai di masa mendatang. Mengapa hubungan masyarakat itu penting? Humas menjadi penting dimiliki oleh sebuah instansi, pemerintahan, dan swasta. Hal ini dikarenakan keberadaannya sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publik. Sebagai pengguna jasa, terutama jika terjadi suatu peristiwa di sebuah instansi pemerintahan dan swasta tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut, namun memiliki pertentangan di khalayak maupun masyarakat dan instansi pemerintah atau swasta. Di sini, peran humas untuk memberikan tanggapan dan respon atas aktivitas yang telah dilakukan, maka para pekerja di bidang kehumasan bertugas menjadi harmonisasi fungsi internal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.